Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang Janur Berdarah, misteri pelet dari kuburan tua. Sari bukanlah gadis yang mudah terpengaruh. Hidupnya selalu sederhana, jauh dari hingar-bingar dunia luar. Di sebuah desa terpencil yang terletak di antara hutan lebat dan bukit batu, Sari menghabiskan hari-harinya merawat ibunya yang sakit parah. Desa itu meski damai, menyimpan misteri di balik setiap pepohonan dan kebun pisang yang tak pernah berbuah. Sari selalu merasa ada yang berbeda, namun ia lebih suka mengabaikannya dan fokus pada tugas sehari-hari. Hari itu, langit tampak lebih kelabu dari biasanya, sebuah pertanda bahwa musim hujan akan datang. Desa kedatangan beberapa relawan untuk membantu proyek pembangunan jembatan yang rusak akibat longsor. Salah satu dari mereka adalah Bimo, seorang pemuda dari kota besar yang datang dengan senyum cerah dan wajah yang tampan. Bimo tak hanya ramah, ia juga penuh semangat. Setiap kali berbicara, matanya yang hitam dan dalam seakan mengundang perhatian siapa saja. Sari pertama kali melihatnya saat Bimo turun dari mobil yang dipenuhi peralatan dan alat berat. Pemandangan itu seakan membekukan waktu sejenak bagi Sari. Ada sesuatu dalam diri Bimo yang langsung menarik hatinya. Tanpa sadar, perasaannya tumbuh begitu cepat, seperti tanaman merambat yang tak bisa dikendalikan. Wajah Bimo yang ceria, cara dia berbicara dengan warga, membuat Sari merasa ia akhirnya menemukan seseorang yang bisa memberinya kebahagiaan. Namun, ada satu hal yang menyentuh hati Sari dengan cara yang berbeda. Bimo tidak melihatnya. Bimo lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Lita, gadis desa yang selalu ceria dan penuh hidup. Lita adalah teman masa kecil Sari, namun kedekatan mereka berdua sudah lama pudar seiring berjalannya waktu. Lita adalah gadis yang dipuja oleh banyak orang, cantik, ramah dan sangat sosial. Semua perhatian Bimo yang selalu terbuka dan tulus tertuju padanya. Melihat Bimo dan Lita tertawa bersama, Sari merasa ada sesuatu yang menyakitkan di dalam hatinya. Sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah perasaan cemburu yang menggelora. Sari tahu bahwa Bimo tidak pernah memandangnya lebih dari sekadar gadis biasa yang hidup dalam kesederhanaan. Jauh dari kilau dunia luar, semua perasaan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Hari demi hari, Sari semakin terobsesi. Ia mulai memperhatikan setiap gerakan Bimo, mencari-cari alasan untuk bisa dekat dengannya, meskipun hanya untuk beberapa detik. Setiap senyumnya, setiap tatapan matanya, ia telusuri dengan seksama. Namun, semakin ia mendekat, semakin Bimo menghindar. Tak ada tempat di hati Bimo untuk seorang gadis desa seperti dirinya. Keputusasaan mulai merasuk ke dalam diri Sari. Ia mulai merasa seolah dunia ini sangat sempit dan kejam. Perasaan cemburu itu semakin meresap dalam jiwa, membuatnya seakan tenggelam dalam bayang-bayang tak berujung. Keinginan untuk mendapatkan perhatian Bimo, lebih dari sekadar senyum atau sapaan, berubah menjadi obsesi. Perasaan itu semakin menguasainya, tak lagi bisa dibendung. Puncaknya terjadi saat Sari mendengar percakapan antara Bimo dan Lita di sebuah kebun pisang. Bimo berkata dengan suara lembut, "Lita, desa ini indah ya, tapi aku merasa ada yang kurang. Aku merasa ada sesuatu yang hilang." Lita hanya tertawa, "Yang hilang? Bukankah kamu sudah menemukan banyak teman di sini? Lagi pula ini cuma sementara Bimo, kamu akan kembali ke kota nanti." Tapi bagi Sari, kata-kata Bimo itu terdengar seperti cambukan tajam. Seakan Bimo menegaskan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebaikan yang ia berikan. Perasaan kosong itu semakin dalam, membuatnya terperosok lebih jauh dalam kesepian yang mencekam. Malam itu, Sari berjalan menuju kebun pisang, tempat di mana Lita dan Bimo selalu bercanda. Angin malam yang dingin menyapu wajahnya, namun ia tidak merasa kedinginan. Di balik bayang-bayang pohon pisang, ia berdiri mematung, melihat Bimo dan Lita berbicara. Sari menatap mereka tanpa suara, tanpa bisa menghentikan perasaan yang mengalir dalam dirinya.
Itulah saat Sari memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain. Ia ingin Bimo. Tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya, dan untuk itu ia akan melakukan apa saja. Ia tahu ada cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, meski cara itu kelam, meski ia harus melangkah ke dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sari mulai mencari jawaban, mencari seseorang yang bisa membantunya. Dan di tengah malam yang sunyi, di balik kebun pisang yang lebat, ia akhirnya menemukannya. Mbah Rasmi, dukun tua yang tinggal di pinggir kuburan tua yang dianggap angker. Mbah Rasmi selalu menghilang saat siang, tetapi pada malam hari, ia akan muncul di rumahnya yang tersembunyi, di mana suara aneh sering terdengar dari dalam. Mbah Rasmi tahu apa yang Sari inginkan, dan ia menawarkan jalan yang paling gelap, jalan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Cinta, katanya, bisa didapatkan dengan cara apapun, termasuk jalan yang penuh darah. Begitulah Sari menemukan dirinya terperangkap dalam permainan berbahaya, dan ia tak tahu bahwa langkah pertamanya akan mengarah ke jurang yang tak bisa lagi ia hindari. Langit malam desa Karangjati seolah menelan cahaya. Bulan tertutup awan, pekat, dan hanya suara jangkrik serta desir angin yang terdengar di antara pepohonan. Malam itu langkah kaki Sari melintasi pematang sawah terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena beban tubuh, tapi karena beban niat yang menghantui pikirannya. Ia membawa sebilah pisau kecil dalam ikat pinggangnya, dan secarik kertas lusuh berisi peta yang digambarkan seorang tetua yang pernah berurusan dengan orang-orang lama. Tujuannya hanya satu: rumah Mbah Rasmi. Mbah Rasmi bukan nama asing. Ia legenda hidup desa itu. Dulu ia dikenal sebagai penyembuh, tapi sejak kematian suaminya yang misterius, orang-orang mulai menjauh. Banyak yang percaya ia telah menjalin ikatan dengan sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Rumahnya berdiri di ujung barat desa, melewati jalan tanah yang dipenuhi perdu dan akar-akar pohon tua. Tak ada penerangan, tak ada rumah lain. Hanya sunyi dan aroma tanah basah yang menusuk. Sari terus melangkah, menyusuri jalan kecil yang menuju kuburan tua, tempat di mana orang bahkan enggan menoleh jika melewatinya saat siang hari. Dahan pohon-pohon besar merunduk seperti tangan-tangan tua yang siap menangkap siapapun yang berani masuk. Tapi Sari tak goyah. Ia sudah melewati batas takut. Yang ia tahu hanyalah ia ingin Bimo. Dan Mbah Rasmi adalah satu-satunya pintu menuju keinginan itu. Di tengah gelap samar-samar terlihat cahaya merah dari lampu teplok di kejauhan. Rumah itu berdiri miring, kayunya sudah tua dan berjamur. Sebagian jendela ditutup dengan kain hitam yang bergerak pelan tertiup angin. Pintu terbuka sedikit seakan sudah menunggu. Sari berdiri di ambang pintu ragu sejenak, tapi sebelum ia sempat mengetuk, suara parau terdengar dari dalam. "Masuk saja, Le. Sudah waktunya kau datang." Langkahnya gemetar saat memasuki rumah itu. Di dalamnya gelap dan pengap, hanya ada satu lampu redup yang menggantung, berayun pelan seolah disapa angin dari dunia lain. Aroma dupa menyengat hidungnya, bercampur bau anyir yang membuat perutnya mual. Mbah Rasmi duduk di pojok ruangan, wajahnya keriput dan matanya seperti dua batu kelam yang dalam. Ia tersenyum tipis, senyum yang tak sepenuhnya manusiawi. "Kau ingin dia mencintaimu," gumam Mbah Rasmi sambil menatap lurus ke mata Sari. "Tapi cinta yang kau minta bukanlah cinta yang tumbuh, kau ingin cinta yang dipaksa. Dan itu ada harganya." Sari hanya mengangguk. Bibirnya tak sanggup berkata apa-apa. Mbah Rasmi mulai mengeluarkan sebuah anyaman daun kelapa yang dibentuk melingkar seperti ular menggigit ekornya. Janur itu terlihat biasa, tapi ada noda coklat tua yang mengering di ujungnya. Ia meletakkannya di atas tampah bambu, lalu menaruh segenggam rambut manusia di tengahnya. Sari hanya bisa menatap kosong saat tangan Mbah Rasmi mulai bergerak, membisikkan mantra dalam bahasa yang tak pernah ia dengar sebelumnya. "Untuk ini bekerja," kata Mbah Rasmi, "kau harus membawa dua hal, darah ayam hitam jantan, dan seuntai rambut dari orang yang kau inginkan. Tanpa itu janur ini hanya akan jadi benda mati." Sari mengangguk. Ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sebelum pergi, Mbah Rasmi menatapnya lekat-lekat.
Janur ini haus, Nduk. Ia akan tumbuh dan terus tumbuh sampai kenyang. Dan yang mengikatnya harus siap kalau ia menagih lebih dari yang kau beri. Di luar angin mendesir lebih keras. Suara daun-daun bergesek seperti bisikan. Sari berjalan pulang membawa janur itu dalam kain putih. Di balik matanya, bayangan Bimo terus muncul. Dan di dalam jiwanya telah tumbuh sesuatu yang bukan lagi cinta. Malam itu, di ujung desa, suara ayam jantan terdengar melengking, lalu terputus, hening, hanya satu tetesan darah yang jatuh ke tanah, lalu menghilang. Dan janur berdarah, untuk pertama kalinya mulai berdenyut dalam kegelapan. Malam pekat menyelimuti desa Karangjati. Hujan rintik turun pelan, seperti ratapan langit yang enggan menumpahkan seluruh kesedihannya. Sari melangkah diam-diam, menyusuri lorong-lorong gelap rumah tempat para relawan menginap. Suara nyamuk berdengung di telinga, tapi pikirannya hanya tertuju pada satu hal, janur yang ia genggam erat dalam balutan kain hitam. Anyaman itu kini terasa hangat berdenyut halus seperti jantung yang hidup. Aromanya berubah, tidak lagi seperti daun kelapa, melainkan seperti bau logam hangus dan tanah kuburan yang basah. Bimo tidur di bilik paling ujung. Pintu kamarnya tak terkunci. Dalam cahaya lampu minyak yang temaram, Sari melihatnya terlelap di ranjang kayu sederhana. Tubuhnya tampak damai, seolah tak tahu apa yang akan segera terjadi. Sari mendekat dengan hati-hati, lututnya gemetar, tapi tekadnya tetap utuh. Ia menunduk dan menyelipkan janur itu ke bawah ranjang, menempelkannya tepat di bagian kaki tempat Bimo berbaring. Begitu janur menyentuh lantai, ruangan terasa lebih dingin. Lampu minyak bergetar, cahayanya meredup sesaat lalu kembali tenang. Angin tak masuk tapi tirai jendela bergoyang sendiri. Sari menahan napas menunggu sesuatu yang tak ia mengerti. Tapi tak ada suara, tak ada bayangan. Ia pun pergi dalam diam, membawa serta kegelisahan yang baru mulai tumbuh. Esok paginya, segalanya berubah. Bimo duduk di serambi rumah sambil menatap sawah. Senyumnya lebar saat melihat Sari datang membawa air. "Sari," katanya dengan nada lembut yang belum pernah ia gunakan. "Kamu cantik hari ini." Sari terpaku. Wajahnya memerah, tak percaya dengan pujian itu. Sepanjang hari Bimo terus mencarinya, membantu pekerjaan ringan di dapur, bahkan duduk bersamanya di sore hari sambil bercerita tentang masa kecilnya, hal yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Sari merasa dadanya penuh, bahagia, namun juga asing. Karena yang dilihatnya dalam mata Bimo bukan cinta yang tulus, tapi seolah ada sesuatu lain yang bicara dari balik sorot matanya, sesuatu yang lapar. Hari-hari berlalu, dan perhatian Bimo berubah menjadi obsesi. Ia tak mau Sari jauh darinya, bahkan untuk menimba air pun ia ingin ikut. Ia menatapnya terus, bahkan saat Sari pura-pura tak peduli. Di malam hari, Bimo sering berteriak dalam tidur. Kadang menangis seperti anak kecil, kadang tertawa keras hingga membangunkan seluruh rumah. "Gali lagi. Gali. Hahaha. Dia di sini." Teriak Bimo suatu malam membuat relawan lain ketakutan. Pagi harinya, Bimo terlihat lelah. Lingkaran hitam pekat menghiasi matanya. Tapi yang lebih mengerikan adalah tanda-tanda di tubuhnya. Memar berwarna ungu kehijauan muncul di lengan dan leher. Ada cakaran panjang di punggungnya, seolah habis digaruk makhluk dengan kuku tajam. Saat ditanya, Bimo hanya menggeleng. "Aku nggak tahu, mungkin aku kejatuhan dari ranjang." Sari mencoba menenangkan diri. Ia meyakinkan hatinya bahwa ini adalah proses, pelet bekerja. Tapi semakin hari, ketakutan mulai tumbuh dalam hatinya. Suatu malam, ia mendengar suara dari bawah ranjang tempat Bimo tidur. Suara lirih, seperti seseorang membisikkan doa dari dunia lain. Janur telah diberi makan. Sekarang saatnya dia tumbuh. Bimo berubah. Ia kadang berdiri lama di depan cermin, tersenyum sendiri. Ia mulai mencoret-coret kertas dengan gambar yang aneh. Makam, janur, sosok perempuan berambut panjang berdiri di kuburan tua. Ia berkata, "Aku sering mimpi tentangmu, Sari. Kita berdua di bawah tanah. Kita akan bersama selamanya." Sari mulai merasa muak pada dirinya sendiri. Cinta macam apa ini?
Ini bukan yang ia inginkan. Yang ada kini hanyalah bayang-bayang lelaki yang terperangkap dalam sesuatu yang tak ia pahami. Janur berdarah benar-benar bekerja. Tapi cinta yang dipaksakan ternyata menjelma jadi kutukan yang mengerikan. Suatu pagi, Sari melihat bekas darah kering di lantai dekat tempat tidur Bimo. Dan di pojok ruangan, janur itu tak lagi utuh. Ujungnya berubah menjadi hitam pekat seperti arang, dan ujung lainnya berdenyut pelan seperti daging hidup. Sari mulai bertanya-tanya, apakah janur itu hanya alat, atau sebenarnya ia makhluk yang punya kehendak sendiri. Malam itu, saat suara tangis Bimo kembali terdengar, Sari tahu satu hal, janur telah tumbuh, dan sesuatu yang sangat kelam telah terbangun bersama dengannya. Hujan turun deras selama 3 malam berturut-turut. Langit seolah murka, dan bumi menampung kemarahannya dengan dingin dan becek. Di antara petir dan gemuruh, rumah tempat Bimo tinggal tak pernah sunyi. Suara benda jatuh, tangisan, dan kadang tawa kecil yang menggema tanpa sebab membuat para relawan mulai memilih tidur di rumah warga, meninggalkan Bimo sendirian. Sari tak bisa menjauh. Ikatan yang diciptakannya sendiri telah menyeretnya terlalu dalam. Tapi cinta itu kini terasa seperti jerat duri. Bimo, lelaki yang dulu lembut dan ramah, telah berubah menjadi bayangan dirinya sendiri. Tatapan matanya kini kosong seperti sumur, tua, gelap dalam dan tak menyisakan pantulan cahaya. Ia mulai mencurigai segalanya. "Kamu bohong, kamu nemuin orang lain ya?" Tanyanya suatu malam, menggenggam lengan Sari terlalu erat. Jemarinya dingin dan tekanan genggamannya membuat kulit Sari membiru keesokan harinya. "Aku cuman ke warung, Bim. Beli beras." Suara Sari bergetar, tapi Bimo tak peduli. Ia membalik meja makan, matanya melotot seperti orang kesurupan. Malam-malam berikutnya lebih buruk. Sari terbangun oleh suara berat dari kamar Bimo. Ia mengintip lewat celah pintu dan melihat pemandangan yang membuat darahnya menggumpal di tenggorokan. Bimo berdiri memunggunginya, telanjang dada. Di dinding kamarnya, ia menggambar sesuatu dengan jarinya. Tapi yang digunakan bukan tinta, melainkan darah. Ada huruf-huruf aneh, simbol-simbol tua yang tidak dikenal Sari, dan di tengahnya, gambar janur dengan mulut di ujungnya. Ketika Bimo berbalik, matanya bukan lagi seperti manusia. Hitam seluruhnya, tak menyisakan putih sedikit pun. Dan ia tersenyum. "Kita akan bersama selamanya, Sari. Bahkan setelah kita mati." Sari lari malam itu, menembus hujan, menuju kuburan tua. Di sana di balik kabut yang bergulung di antara nisan tua, rumah Mbah Rasmi masih berdiri, gelap dan tak berubah. Dukun tua itu membuka pintu bahkan sebelum Sari sempat mengetuk. Seolah sudah tahu lagi-lagi siapa yang datang. "Janurmu tumbuh terlalu cepat, Nduk," katanya datar. "Dan sekarang dia lapar." Sari menangis, lututnya lunglai di tanah. "Saya cuma ingin dia mencintai saya, dan saya nggak tahu kalau begini jadinya." Mbah Rasmi menatapnya lama. "Cinta bisa layu, tapi pelet itu tak mengenal layu. Ia hidup dan ia menempel pada jiwa." Bimo seperti parasit. Selama tak diputus, Bimo akan terus membusuk. Dan akhirnya, jadi milik yang lain. Sari terdiam, tubuhnya gemetar. "Bisa dihentikan, kan Mbah?" Dukun tua itu menghela napas, mengangkat janur kering yang menggantung di sudut rumahnya. Janur berdarah tak bisa ditarik kembali tanpa tumbal. "Kalau kau ingin menyelamatkan Bimo, kau harus berani memutusnya dengan darah yang baru. Tapi bukan darah ayam, Nduk. Darah manusia, yang ikhlas atau yang dipaksa." Sari merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Pilihan itu seperti pisau bermata dua, menyelamatkan Bimo atau mengorbankan yang lain. Tapi jauh di dasar hatinya, ia tahu, cinta yang ia tumbuhkan bukan lagi cinta. Itu telah membusuk, seperti mayat yang tertanam terlalu lama dalam tanah basah. Dan aroma busuk itu kini mengejar semuanya, jiwa, tubuh, bahkan nyawanya sendiri. Sementara itu di rumah kecil yang ditinggalkan, Bimo berdiri di depan cermin retak. Wajahnya tak lagi utuh. Kulitnya pucat, ada urat-urat hitam yang menyebar dari bawah matanya. Dan dari bawah ranjangnya suara pelan berbisik, "Darah, bawa aku darah, atau kalian semua akan menjadi milikku." Cinta telah mati, tapi janur berdarah baru saja mulai berpesta.
Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menyelimuti desa Karangjati seperti tirai tipis kematian. Udara lembab dan tanah basah memunculkan bau lumpur yang menyatu dengan aroma amis darah. Tipis, tapi cukup menusuk. Warga mulai resah. Ayam-ayam, mereka ditemukan mati satu persatu dengan luka seperti gigitan dan cakaran halus di lehernya. Anehnya, tak ada darah di sekeliling. Hanya tubuh dingin yang membiru seperti tercekik sesuatu yang tak tampak. Di malam hari, suara tangisan terdengar dari arah kuburan tua. Tangisan perempuan lirih, pilu. Kadang berubah menjadi jeritan sesaat lalu menghilang seperti tertelan bumi. Beberapa warga yang tak percaya mitos mencoba mendekat dan kembali dengan wajah pucat dan badan gemetar. Mereka mengaku melihat sosok berdiri diam di antara batu nisan. Perempuan berambut panjang, berkebaya lusuh, dengan mata kosong menatap ke arah desa. Mirip Sari, bisik seorang ibu sambil memeluk anaknya lebih erat malam itu. Isu itu menyebar cepat, warga mulai menghindari Sari. Mereka tak lagi menyapanya. Saat Sari lewat, jendela-jendela tertutup rapat dan pintu-pintu dikunci. Ia merasa dunia mengecil, menekannya dari segala arah, seperti liang kubur yang menelan udara perlahan. Sementara itu, mimpi-mimpi buruk mulai mengoyak tidur Sari tiap malam. Ia selalu bermimpi hal yang sama. Dirinya terbangun di dalam peti kayu, napas tersengal, tangan dan kaki terikat. Di luar, terdengar suara tanah digali dengan cepat. Lalu muncullah Bimo. Wajahnya pucat, tubuhnya dibalut tanah dan akar-akar hitam, tapi senyumnya tak berubah. Ia mengintip dari atas liang sambil berbisik, "Ayo kita bersama. Di bawah sini hangat, Sari." Sari terbangun setiap kali dengan peluh dingin membasahi seluruh tubuh. Tapi tak hanya dalam mimpi, keganjilan juga menyeret kenyataan. Bimo jatuh sakit. Tubuhnya kurus dengan cepat. Matanya merah dan kadang kehilangan fokus. Terkadang ia bicara dengan seseorang yang tak tampak. Ia duduk di lantai berjam-jam, menggambar nisan dan wajah-wajah mengerikan dengan arang. Tubuhnya penuh luka, dan tiap malam bulan gelap ia berteriak menggeliat seperti dibakar dari dalam. Dokter dari kota datang memeriksa. Tapi hasilnya nihil. Tak ada virus, tak ada infeksi. Detak jantung normal, suhu tubuh stabil. Tapi kulitnya mulai membusuk. Luka-lukanya tidak bisa mengering, dan dari pori-porinya kadang keluar butiran tanah basah. Ada yang aneh dengan anak ini, kata dokter pelan, sebelum buru-buru kembali ke kota tanpa berpamitan. Sari mencoba menjaga jarak, tapi Bimo selalu mencarinya. Selalu tahu di mana ia berada. Kadang bahkan sebelum Sari muncul, Bimo sudah berdiri di depan rumahnya, diam dan tak berkedip. Tatapannya bukan milik manusia, dan di bawah ranjang tempat janur itu dahulu digantung, kini muncul noda tanah yang tak bisa dibersihkan. Bau anyir menempel di lantai. Beberapa malam Sari bisa mendengar suara gerakan, seperti seseorang sedang menggali dari bawah lantai papan, atau dari balik tanah. Tak ada lagi yang normal. Janur itu telah menanam benihnya, dan sekarang akarnya menjalar. Tak hanya ke tubuh Bimo, tapi ke desa, ke mimpi-mimpi, bahkan ke jiwa Sari sendiri. Dari bawah tanah, sesuatu menunggu. Ia telah diberi jalan. Dan kini ia menuntut tempat, tidak hanya dalam cinta, tapi dalam kehidupan dan kematian. Langit desa Karangjati semakin sering mendung, seolah langit pun enggan menatap bumi yang menghitam. Daun-daun layu sebelum waktunya, dan malam menjadi lebih panjang dari seharusnya. Suara jangkrik berhenti, digantikan keheningan berat yang terasa seperti ditonton sesuatu yang tak kasat mata. Di tengah tekanan batin dan desakan rasa bersalah yang semakin membusuk dalam hatinya, Sari akhirnya tak sanggup memendam segalanya sendiri. Malam itu, ia menemui Lita di belakang balai desa. Lita, yang semula sahabat masa kecilnya, kini adalah satu-satunya orang yang mungkin masih bisa mengerti, atau setidaknya mendengarkan. Aku yang menyebabkan ini semua, ucap Sari pelan, tapi jelas. Suaranya bergetar seperti lilin di tengah badai. Lita menatapnya bingung, lalu perlahan alisnya bertaut saat mendengar tiap kata. Tentang cinta bertepuk sebelah tangan,
tentang perjalanan ke rumah Mbah Rasmi, tentang pelet janur berdarah, dan tentang perubahan Bimo. Wajah Lita berubah. Kau main-main dengan hal kayak gitu, Sari? Kau gila? Suaranya meninggi, tangannya mengepal. Aku nggak tahu akan separah ini. Sari mencoba menjelaskan, namun suaranya tenggelam di antara rasa malu dan ketakutan. Lita mundur. Selangkah. Kau egois, ini bukan cinta, Sari. Ini dosa, dan sekarang kau menyeret kita semua. Keesokan harinya bisik-bisik mulai terdengar. Lita tak bicara banyak, tapi desas-desus punya sayap. Warga mulai menunjuk-nunjuk ke arah Sari dari kejauhan, membicarakannya di balik pintu. Anak-anak takut menatap matanya. Ibu-ibu menyingkirkan tatapan saat ia lewat. Dan seolah belum cukup, ibunya jatuh sakit lebih parah dari sebelumnya. Tubuhnya kurus dan pucat, matanya selalu terpejam. Kadang, dalam tidur, sang ibu mengigau memanggil nama orang-orang yang sudah lama meninggal. Sari tahu ini bukan sekadar sakit. Rumah mereka kini terasa dingin seperti makam. Malam itu tak tahan lagi, Sari kembali ke tempat terlarang. Rumah Reyot Mbah Rasmi yang berdiri membatu di dekat kuburan tua. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan suara burung hantu tak terdengar sama sekali. Seakan alam pun menahan napas. Mbah Rasmi menunggunya di ambang pintu, seakan telah tahu gadis itu akan datang malam itu juga. Aku mau mengakhiri semuanya, Mbah. Suara Sari nyaris tak terdengar. Dukun tua itu hanya menatapnya dalam diam, lalu masuk tanpa berkata. Sari mengikutinya, menapaki lantai papan yang berderit di bawah langkah ringan. Ruangan dalam dipenuhi bau, dupa, janur kering, dan tanah lembab. Janurmu telah tumbuh akar, gumam Mbah Rasmi sambil mengambil sesuatu dari dalam peti tua. Segumpal janur yang kini kering dan menghitam di bagian ujungnya. Masih berlumur bekas darah kering dan rambut. Bimo. Satu-satunya cara adalah dengan mengembalikannya ke tempat asal. Ke tanah yang ia serap pertama kali. Kuburan tua itu. Tapi ia tak akan mau kembali tanpa darah dari pemiliknya. Orang yang pertama kali menanamkan niat. Sari menelan ludah. Saya, Mbah Rasmi mengangguk lambat. Kau harus membawa janur ini ke kuburan, tanamkan kembali di tanah yang belum tergali. Tapi sebelum itu darahmu harus membasahi tanahnya. Bukan tetesan, tapi luka. Luka yang cukup untuk membuka jalan kembali bagi yang dikurung. Dan kalau saya gagal? Kalau kau gagal, suara Mbah Rasmi berubah berat. Seperti bukan milik manusia lagi, maka tidak hanya Bimo, tapi seluruh desa ini akan ikut mati pelan-pelan, menjadi kebun bagi roh-roh kelaparan. Di luar, angin menderu. Pohon-pohon tua di sekitar kuburan bergoyang seperti tubuh-tubuh menggeliat dalam kesakitan. Dan dari jauh, terdengar suara Bimo atau sesuatu yang menyerupainya, memanggil pelan dari balik kabut. Sari, di sini gelap, tapi aku menunggumu. Sari memeluk janur yang kini dingin seperti mayat. Ia tahu tidak ada jalan pulang, tidak ada ampun bagi cinta yang memaksa, dan tidak ada pengampunan tanpa darah. Malam pengembalian akan tiba, dan tanah kuburan tua telah lapar terlalu lama. Langit malam itu menggantung muram, seolah tak sanggup lagi menahan beratnya kutukan yang telah menetas. Petir menyambar tanpa suara guntur, dan hujan turun seperti jarum-jarum tajam menusuk tanah yang telah haus darah. Dalam derasnya hujan dan dinginnya angin yang mengiris kulit, Sari melangkah tertatih ke arah kuburan tua. Tangannya menggenggam erat kain lusuh berisi janur berdarah, dan seekor ayam hitam yang nyaris tak bergerak, matanya mulai membalik putih. Kuburan tua di malam itu tak seperti sebelumnya. Tidak hanya sunyi tapi terasa seperti dunia lain. Uap hitam menggantung rendah di antara nisan-nisan tua yang ditelan lumut dan waktu. Tanah terasa hangat di bawah kaki, seakan jantung bumi berdetak tak sabar. Mbah Rasmi telah menunggu, berdiri, di depan sebuah makam tak bernama yang konon dahulu adalah tempat dikuburkannya seorang dukun muda yang dikutuk karena membangkitkan cinta dari roh. Di tempat itulah janur harus dikembalikan. Lakukan seperti yang kuajarkan. Jangan berhenti. Apapun yang terjadi, ujar Mbah Rasmi, suaranya menembus hujan. Sari mengangguk. Ia meletakkan janur berdarah di atas tanah, menyembelih ayam hitam,
dan membiarkan darahnya mengalir pelan menggenangi akar-akar yang menyembul dari tanah basah. Aroma amis darah bercampur dengan bau tanah tua dan dupa dari obor kecil yang berkelap-kelip di dekat nisan. Mulutnya mulai melafalkan mantra, suaranya bergetar, namun semakin lama semakin lantang. Dunia di sekitarnya perlahan terasa kabur. Suara angin berubah menjadi bisikan yang menyerukan namanya. Nisan-nisan tampak bergerak, tidak oleh angin, tapi seperti mengikuti irama dari kata-kata kutukan itu sendiri. Tiba-tiba, dari arah gelap antara pepohonan yang melingkari kuburan, muncul sosok yang limbung. Bimo basah kuyup, matanya merah menyala, tubuhnya berlumur lumpur, dan di tangannya seikat rambut yang bukan miliknya. Sari. Suaranya dalam dan berat, tapi bukan suara Bimo yang Sari kenal. Tidak. Mbah Rasmi mundur satu langkah. Ia ditarik. Sudah terlalu dalam. Janur berdarah yang tergeletak di tanah tiba-tiba bergerak, sendiri, melompat seperti hidup lalu melilit pergelangan tangan Bimo. Tubuhnya tersentak, dan dari dalam dadanya keluar erangan panjang, bukan dari mulut, tapi dari perutnya, seperti sesuatu ingin keluar dari dalam. Tanah bergetar, nisan-nisan berderak, dan satu persatu makam retak terbuka. Kabut makin tebal, dan dari celah-celah liang yang ternganga, muncul tangan-tangan tua, rapuh, dan membusuk, meraba udara seperti mencari pengganti. Arwah-arwah dari masa lalu mulai bangkit, wajah mereka kabur, tapi mata mereka penuh amarah dan kelaparan yang telah ditahan puluhan tahun. Apa yang kau bangkitkan tidak hanya pelet, Sari, gumam Mbah Rasmi. Kau membangunkan roh-roh yang terikat oleh cinta yang gagal, kutukan yang tak tuntas, dan mereka tak hanya menagih janur, tapi jiwa yang memanggil mereka. Sari menangis. Tubuhnya lunglai tapi mulutnya terus membaca mantra. Janur yang tadinya merah darah kini berubah kehitaman dan mengeras seperti batu. Tangan Bimo terangkat sendiri, tubuhnya melayang, dan dari mulutnya, suara perempuan menangis keluar, panjang, nyaring, dan memekakan telinga. Sari tahu, inilah saatnya. Dengan belati kecil yang diberikan Mbah Rasmi, ia menggurat lengannya sendiri, membiarkan darahnya menetes ke atas janur, ke tanah, dan ke dada Bimo. Cahaya merah keluar dari tubuh janur, lalu menghisap darah itu seperti akar menghisap hujan. Tangan-tangan dari kubur bergetar lalu perlahan melemah, mundur dan menghilang satu persatu, namun satu sosok tidak pergi. Sosok perempuan berkebaya hitam dengan rambut panjang menjuntai hingga tanah. Matanya hitam polos, wajahnya tanpa ekspresi. Ia menatap Sari, lalu menunjuk ke arah Bimo yang masih melayang tak sadarkan diri. Tumbal belum, cukup, bisiknya. Harus yang berniat. Lalu sosok itu melayang pelan ke arah Sari. Mbah Rasmi meneriakkan mantra penutup. Suara anginnya naik. Petir menyambar nisan tempat janur ditanam ulang. Cahaya menyilaukan mengisi kuburan dan semuanya hening, sunyi, seperti kematian. Ketika Sari membuka mata, Bimo terbaring lemah di tanah, tubuhnya hangat dan bernapas pelan. Tapi janur itu telah lenyap, dan darah dari luka Sari mengering, membentuk simbol aneh di kulitnya, simbol yang terus terasa panas, seakan belum benar-benar hilang. Di kejauhan, terdengar suara lolongan panjang. Kuburan tua kembali tenang, tapi jauh di dalam tanah, sesuatu masih menunggu. Lapar dan sabar. Keesokan harinya desa Karangjati terbangun dalam kebingungan dan ketakutan yang baru. Semua penduduk yang sempat tidur lelap malam itu mendapati sesuatu yang tak pernah mereka duga. Kuburan tua yang telah lama terlupakan kini hancur lebur, tanahnya terbelah, dan batu nisan bertaburan di sekitar area makam yang kini menjadi tempat kekacauan. Tapi yang paling mengerikan adalah apa yang ditemukan di tengah kuburan itu. Sehelai janur kering yang berlumur tanah hitam dan sebuah rambut panjang yang menyerupai milik Sari. Warga berdiri ternganga, saling bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Semua orang merasa ada yang salah, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa warga mencoba mencari petunjuk, namun apa yang mereka temukan hanya menambah kebingungan. Tidak ada lagi jejak tubuh Bimo.
Tak ada bayangannya di sekitar kuburan atau desa. Seolah-olah ia menguap begitu saja, hilang dari dunia ini. Sementara itu Sari, si gadis yang dulu dikenal pendiam, juga menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ibu Sari yang semula terbaring sakit, kini sudah pulih, tapi ia juga tampak kebingungan dan gelisah. Seakan kehilangan bagian dari dirinya yang tak bisa ditemukan lagi. Beberapa penduduk desa melaporkan mendengar suara isakan tangis perempuan datang dari arah kuburan tua. Bahkan beberapa malam setelah peristiwa itu, Mbah Rasmi, sang dukun tua yang dianggap bijak, kembali menutup rumahnya rapat-rapat. Tak ada lagi yang bisa mengunjunginya. Warga desa yang dulu takut dan menghormatinya, kini merasa aneh dengan sikapnya yang semakin tertutup. Kabarnya, Mbah Rasmi telah mengunci pintu dan menyembunyikan dirinya di balik tirai kabut yang tak pernah mereda. Namun, meskipun rumahnya tertutup rapat, legenda tentang Sari, Bimo, dan Janur berdarah tetap hidup di desa Karangjati. Warga yang mendengar cerita itu mulai memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak bermain-main dengan cinta yang tak terbalas, dan lebih berhati-hati dengan takdir yang bisa membawa mereka ke tempat yang tak terduga. Pada malam-malam tertentu, ketika angin bertiup kencang dan kabut mengaburkan pandangan, Janur berdarah itu tiba-tiba muncul di depan rumah orang-orang yang tengah bergelut dengan perasaan cinta yang tidak sehat. Mereka yang menyimpan rasa cemburu atau obsesi tak berbalas. Janur itu muncul, tergeletak begitu saja, seperti membawa peringatan. Legenda tentang Sari dan Janur berdarah mulai berkembang, menceritakan tentang seorang gadis yang mencintai terlalu dalam, hingga jiwanya terperangkap dalam kutukan yang tak pernah bisa dihindari. Dan Janur itu, yang meski telah disembunyikan dan dihancurkan, tetap ada di dalam setiap hati yang terluka, setiap jiwa yang terperangkap dalam cinta yang keliru. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari hasrat yang salah, dan tidak ada yang benar-benar bisa melarikan diri dari Janur berdarah itu. Kini, setiap kali seseorang mulai jatuh cinta dengan cara yang salah, sebuah bisikan halus akan mengalir di udara malam membawa peringatan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang berani mendengarkan. Janur yang tak pernah puas. Dan begitu, legenda baru pun dimulai.